Perkenalkan, nama saya Anggela Trisnawati, saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 19104168897, mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Di video ini saya akan membahas tentang perilaku organisasi pada bab 1 yang sudah saya ringkas. Baiklah, saya akan langsung pada materinya. Perilaku organisasi pada hakikatnya mendasarkan pada ilmu perilaku yang dikembangkan dari tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Artinya, memahami perilaku organisasi berarti memahami perilaku individu, perilaku kelompok, struktur organisasi, dan bagaimana mengelola lingkungannya. Tujuan mempelajari perilaku organisasi bagi para manajer yang diberi mandat oleh para pemilik organisasi yaitu mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi, serta mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi agar tujuan didirikannya organisasi dan tujuan orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa tercapai secara optimal. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu perilaku organisasi terapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari sejumlah disiplin ilmu, bidang ilmu yang relatif baru yang bersifat multidisipliner. Bidang ilmu perilaku organisasi. Beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi adalah yang pertama, psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, ada sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Yang ketiga, antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Yang keempat, politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Pentingnya perilaku organisasi mempelajari tentang perilaku organisasi karena mau tidak mau banyak masalah dalam organisasi yang membutuhkan pemecahan melalui pendekatan konsep perilaku organisasi. Prinsip perilaku organisasi yaitu pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi sesuatu hal. Yang keenam, faktor-faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Tiga karakteristik yaitu perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi, bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diatur dalam organisasi. Yang ketiga, ada proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Pendekatan perilaku organisasi. Perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan, yaitu pertama, pendekatan sumber daya manusia atau suportif, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Yang kedua, pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku
perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. Yang ketiga, pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukuran sebagai berapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang keempat, pendekatan sistem, terutama diterapkan dalam sistem sosial di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Baiklah, sekian penjelasan hasil ringkasan saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.